forum ini dalam rangka semacam pengenalan di awal. Jadi nanti besok itu sebenarnya kan ada refreshment dari pusat, yaitu tentang akademik, dan yang kedua tentang LMS. Semuanya dihandle oleh pusat. Akademik nanti akan menjelaskan bagaimana itu lokakarya, perjalanannya, dan harus bagaimana, goalnya apa, dan seterusnya. Kemudian yang satu lagi tentang LMS. Tapi saya khawatir gitu ya, saya khawatir nanti bukan panjenengan, saya khawatir kita nanti tidak begitu efektif karena bareng dengan UIN Malang yang banyak sekali jumlahnya dan juga kita sendiri. Nah, karena juga dari pusat sana. Jadi nanti ini hanya untuk ini saja ya, semacam gambaran, memberikan gambaran awal bagaimana pelaksanaannya. Setelah nanti di sini misalnya belum begitu paham atau menemukan sesuatu yang dirasa masih kurang kurang betul-betul paham, nanti bisa di-share lagi besok. Jadi ditambahi pengetahuannya besok pada saat refreshment. Atau ini kalau misalnya, ini tadi sebenarnya saya sama Pak Eko, rencananya itu setelah refreshment besok, kalau misalnya belum paham, maka kita tambahkan refreshment dari dalam, bukan refreshment, semacam pendalaman gitu. Pendalaman materi, yaitu utama tentang LMS. Tetapi ternyata waktunya yang kelihatannya sangat mepet, sehingga saya minta untuk hari ini saja, ini sebagai prolog, sebagai gambaran, itu sehingga nanti, dan itu juga termasuk membuka LMS-nya utamanya, nanti bisa ditambah lagi besok pada saat refreshment begitu. Lah untuk binjing ini panjenengan semua tetap diwajibkan untuk bisa hadir, baik yang akademik maupun yang LMS besok tanggal jam 8 sampai jam 12 yang direncanakan bareng sama UIN Malang. Dan linknya juga sudah dibagikan, maka monggo binjing sama-sama hadir, sama-sama belajar bersama-sama dalam rangka persiapan untuk lokakarya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, maka kita baiknya berdoa sebentar, baca Fatihah, semoga nanti perjalanan acara ini lancar dan bisa menambah lancarnya acara untuk lokakarya ke depan. Liridha ilahi ta'ala wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Langsung saja karena waktu juga terbatas 2 jam. Hari ini adalah cukup untuk pengenalan LMS-nya untuk lokakarya dengan berbagai kegiatan ya, mulai dari perangkat pembelajaran, review dan seterusnya. Tapi kalau nanti dirasa kok susah, nanti bisa di stop saja dan nanti diberikan pada saat yang sudah dekat untuk acara-acara berikutnya. Terima kasih. Ini saya buka dan sekarang kami serahkan waktu sepenuhnya untuk Pak Eko untuk memberikan penjelasan LMS-nya berikut, nanti langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan pada saat mengajar lokakarya. Monggo silakan. Terima kasih Ustazah Yuyun, Bapak Ibu pengajar lokakarya untuk hari Senin besok. Insya Allah sebenarnya kurang lebih sama, tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Kita mulai dari awal karena mungkin ada beberapa yang baru mulai dari awal. space.kemenak.go.id tetap sama. Untuk Bapak Ibu pengajar di PAI nanti menekan ini. Kemudian untuk yang madrasah yang sebelah paling kiri. Untuk Pak Abdullah di madrasah ya, untuk Bu. Oke. Din, kemudian Bu Dewi di madrasah. Kita simulasikan di PAI ya. Kita klik. Mungkin sambil bisa mencoba, nomor akunnya tetap sama Bapak Ibu masing-masing. Yang baru-baru sudah mendapatkan akun ya Pak ya? Sampun sudah kalau Japri kemarin. Oh, iya yang Kediri nggih. Boten niki boten.
Ini punyanya admin, Pak. Saya kaget. Ada yang baru dikira. Pakai nopo? No NIDN kok jadi malah ya. Itu khusus pakai itu. NIDN masing-masing. Itu khusus. Oke, lanjut. Kemudian di tampilan awal ini untuk Bapak Ibu pengajar PAI tetap nanti di Lokakarya PAI, untuk madrasah di Lokakarya Madrasah. Di sini ada tulisannya belum masuk jadwal karena jadwalnya masih Senin, nanti hari Senin sudah hilang tulisannya. Kita klik. Sampun nggih? Pun. Oke. Nah, tampilannya berbeda, tidak seperti kemarin. Ini lebih simpel sebenarnya, lebih kurang berwarna. Hanya putih saja. Kalau kemarin hijau putih, ini kosongan putih karena ya cepat-cepat. Izin masuk ke salah satu akun dosen. Dashboard. Ya. Bu Fartika, izin masuk ya. Semuanya sudah kami plotting. Siap, boleh. Monggo. Sementara ini Bapak Ibu masih terplotting di perangkat PTK untuk Lokakarya ini. Untuk reviewnya belum, menunggu plotting dari Pak Zainal dan Pak Iwan belum diberikan ke kami. Jadi belum kami plotting. Kita belum ketemu Pak Iwan. Jadi datanya yang gurunya masih di Pak Iwan. Siap. Yeah. Kita lanjuti. Benar. Saya pakai punya Pak Solihuddin. Kemarin coba saya plotting. Pak Soleh, izin nggih? Saya plotting semua modul kemarin untuk uji coba. Oke. Nanti akan munculnya seperti ini Bapak Ibu kalau sudah terplotting. Semuanya selain Pak Soleh belum ada modulnya Mas ya? Untuk Lokakarya. Untuk review, pair teaching, komprehensif, kemudian PPL belum terplotting. Baru 2 modul yaitu perangkat pembelajaran dan penelitian tindakan kelas. Kita coba di perangkat pembelajaran. Kita buka modul. Oke. Ini modulnya. Untuk di perangkat pembelajaran ini sama, tetap harus ada kontraknya yang harus diinput. Kalau kemarin bisa file, ini sementara belum bisa unggah file, jadi tetap di copy paste, masih copy paste. Nah, menikah ini kontraknya diinput di sini. Kemudian penilaian resum. Nanti kalau, nah ini resumnya ada 13 yang saya sampaikan di grup. Nah, untuk durasinya, jadwalnya yang sudah saya unggah juga. Jadi di hari pertama karena pembahasannya, tugasnya adalah menganalisis SKL, KIKD, menggunakan taksonomi, dan membuat prota dan promes, maka di hari pertama nanti mahasiswa meresum 3. 1, 2, 3. Nanti akan muncul di sini 3 KB. Yeah. 3 KB untuk 1 hari. Kemudian untuk diskusi, Bapak Ibu, ini kita harus membuat dulu diskusinya. Temanya apa? Temanya berarti ya yang akan dibahas untuk menjadi tugas mungkin ya, atau berarti apa? Menganalisis tugas SKL misalkan. Ini terserah panjenengan. Kemudian instruksinya. Nah, ini yang didiskusi ini kita harus menyiapkan file bahan diskusi. Formatnya sama, PDF, filenya maksimal 1200 KB atau 1,2 MB. Bisa PPT yang di PDF-kan, bisa mencari misalkan jurnal atau misalkan trik atau
kesalahan dalam membuat prota promes atau yang lain sebagainya nanti bisa didiskusikan. Kemudian ini diskusinya menggunakan video conference. Nah, ini bisa pilih salah satu. Ya. Nah, kalau menggunakan Jitsi, Bapak Ibu otomatis ini sudah ada linknya. Nanti tinggal mengatur jam dan jam mulai dan jam selesainya. Tapi bisa menggunakan Google Meet. Nah, kalau Google Meet, panjenengan harus bikin link dulu, kemudian di copy di sini. Kemudian tanggalnya disesuaikan. Kalau menggunakan Zoom juga sama. Mungkin kalau Zoom kan yang gratis hanya 40 menit. Nah, tapi kalau Google Meet nanti bisa unlimited, atau kalau menggunakan bawaannya pakai Jitsi Meet ini sudah tidak perlu menyiapkan link, sudah disiapkan oleh sistem. Kita coba. Ini tanggalnya, formatnya ini ya, bulan dulu, tanggal baru. Jitsi itu berarti pada Vicon dengan kita. Iya, Vicon yang sudah ada di LMS ini, Pak. Iya, oke. Iya. Kalau Google Meet berarti harus bikin copy dulu linknya yang dibuat supaya bisa diakses juga oleh mahasiswa. Mungkin karena kemarin Jitsi banyak yang bermasalah, misalkan suaranya kurang jelas. Kurang jelas atau bagaimana, mungkin bisa pakai alternatif ini. Saya Jitsi nggak begitu bagus ya. Pakai laptop nggak bisa ya, malah. Ya, mungkin ini ada alternatif, bisa pakai Google Meet. Yang representatif hanya Google Meet. Kalau Zoom nanti hanya 40 menit. Untuk tanggal, nih, sampun. Tanggal selesai. Nah, jadi harus terisi instruksi. Ngulang lagi, ngopi link lagi, misalkan panjenengan tadi memasukkan linknya Google Meet. Jadi harus terisi mulai dari atas hingga bawah. Niku setiap per KB, Pak Eko. Betul, ini setiap pertemuan langsung mawon. Satu hari itu ya. Misalnya 3 KB ya berarti itu tadi ya. 3 KB, nggih. Maka sekali niki kemawon, nanti hari kedua 2 KB. Nah, pembagian KB niku saya sesuaikan dengan tugas yang akan dilakukan oleh mahasiswa nantinya. Karena hari pertama menganalisis SKL, KIKD, kemudian prota dan promesnya. Bisa tidak mengunggah nih bahan diskusi, tidak masalah. Jadi tetap masih bisa. Tapi kalau misalkan mau memakai bahan diskusi juga diperbolehkan. Misalkan mau membahas yang panjenengan siapkan juga tentang mungkin persiapan untuk tugas yang akan diberikan nanti. Boleh dari modul gitu boleh ya, nggak usah mengunggah. Kalau modul kebesaran saja, karena kan modul kan 114 halaman, kecuali mau artinya nggak usah mengunggah, harus langsung misalnya di instruksi itu pelajari modul gitu misalnya gitu, boleh? Bukan pelajari, mungkin mari kita diskusikan modul KB 1, 2, 3, karena kan nanti ini diskusi saja, bukan anu lagi. Membacanya kan sudah ketika meresum. Nah ini diskusi mau. Maksud saya nggak usah, kita nggak usah mengunggah. PPT itu untuk prasyarat. Boleh, Pak. Prasyarat boleh untuk pakai perintah, Pak Eko. PPT-nya kan hanya untuk prasyarat memberikan perintah biasanya. Mau ngasih PPT yang di PDF kan boleh, mau tidak mengunggah juga boleh, Pak. Jadi langsung perintah bisa ya? Bisa. Kemarin kan tanpa PPT kan nggak bisa mengunggah perintah. Kalau tanpa PPT nggak bisa menyimpan perintah, kalau ini bisa, bebas. Terus diskusinya ini berarti langsung dalam dialog ya Mas Eko ya, Pak Eko? Tidak seperti kemarin ditulis diskusi dalam bentuk tulisan. Jadi diskusinya langsung ya diskusi mesti kita dalam bicara ya. Tidak dalam bentuk tulisan ya. Terus kemudian Bapak Ibu ini ada nilai diskusi. Nah, bagaimana cara memberikan nilai diskusi kalau kemarin kan bentuk teks ya, niki Vicon, maka nanti niki buka diskusi.
Maka instruksinya makanya jelas. Nah, nanti mahasiswa tetap komentar supaya bisa dinilai. Baru mungkin misalkan Vkonnya jadwalnya jam 1 sampai jam 3, maka mungkin menjadwalkan Vkonnya setengah 2, setengah jam untuk memberikan kesempatan mahasiswa untuk berkomentar tentang pendapat tentang instruksinya tadi supaya bisa dinilai. Nah, nilainya nanti tetap seperti kemarin, mahasiswa nulis komentar, nanti akan pojokan sini ada nilainya. Berarti ada komentar tulis. Dua pekerjaan ya. Intinya 2 pekerjaan, mendiskusikan apa yang kita perintahkan di tadi yang kita catat, terus kemudian harus ada Vkonnya. Jadi ini komentarnya ada komentar mahasiswa. Jadi mahasiswa semuanya harus komentar untuk mendapatkan nilai. Kalau nggak komentar, nggak dapat nilai. Jadi diskusinya mungkin memberikan komentarnya mau boleh absen. Kemarin disarankan boleh absen, misalkan absen nama saja di komentar hanya untuk supaya kita bisa menilai gitu. Jadi mau absen nama atau berkomentar beneran juga boleh. Berarti intinya tetap yang ada yang tertulis Pak Eko ya. Harus ada yang ditulis oleh mahasiswa supaya kita bisa input nilai. Maksudnya memberi tempat respon gitu ya? Tempat untuk memberikan nilai. Mau absen boleh gitu. Jadi misalkan silahkan absen di kolom diskusi juga boleh. Silakan buka diskusi kemudian absen di sana. Oke. Yang sebenarnya boleh. Catatan itu untuk tempat memberikan nilai saja. Dasarnya ya waktu Vkon tadi mungkin. Karena kan sudah lebih efektif pakai Vkon karena ngobrol langsung, bisa diskusi dengan beneran daripada komentar nulis seperti yang pendalaman materi kemarin. Kalau menurut saya, kalau boleh saya usul, mungkin komen itu mahasiswa biar komen, nanti kita nilai, kemudian untuk Vkonnya itu untuk pendalaman saja, supaya nanti untuk memahamkan kepada mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan. Tetapi Vkon komen itu bisa untuk memberikan nilai. Saya kira kok begitu. Daripada mau absen terus ngomong, mari kalau si jenis ngomong itu entek. Monggo kita kesepakati mawon. Tapi sebenarnya lebih efektif kalau ada komen. Jadi kita kalau diskusi kan kita nilainya bagaimana gitu. Ini yang siapa kan enggak tahu. Lah iya, makanya itu harus ada komen baru diskusinya untuk memahamkan gitu aja. Boleh monggo. Berarti ngaten mawon nggih. Kayaknya menurut saya gitu. Nanti kan bisa di cross itu juga ya antara yang tertulis dengan yang di Vkon itu. Nah, betul sekali nggih. Berarti nanti untuk buka diskusi ini komentarnya adalah yang diinstruksikan berkomentar tentang materi yang akan didiskusikan. Iya, nggih. Ini unduh bahan diskusi ini kalau tadi Bapak Ibu mengunggah bahan diskusi, kalau enggak kosongan berarti ini enggak ada yang bisa diunduh. Bukan perintah diskusi ya itu PPT bahan diskusi ya. PPT bahan diskusi. Jika ada. Terus kemudian tugas. Itu jika tugas. Ada apa harus ada Pak Eko sebentar? Harus ada apa jika ada tadi? Jika ada. Jika ada. Jika ada berarti enggak apa-apa. Tapi perintah diskusinya harus ada. Unggah bahan itu jika ada. Tidak, jika ada mawon. Kalau pendalaman materi kemarin kalau enggak ada PPT-nya enggak bisa disimpan. Kalau ini bisa disimpan. Oh iya. Terus kemudian tugasnya kita harus menginstruksikan tugasnya. Nah, ini sudah ada modulnya, temanya sudah ada. Ini ada 10 tema yang disesuaikan dengan jadwal. Dari pertama adalah menganalisis ini. Nah, AKM-nya tetap ada, tapi di modul tidak ada, tapi tugasnya tetap ada. Kemudian di KB 9, 10 ini sebenarnya dijadikan satu di pertemuan ke-9, tapi ini sendiri. Ya, ada 10. Membuat video pembelajaran sebagai sumber belajar dan membuat video praktek pembelajaran. Nah, misalkan kita contohkan KB 1. Nah, instruksi. Ini ya contoh file bahan tugas. Ini adalah contoh format. Misalkan instruksinya adalah silakan membuat prota dan promes misalkan.
Maka Bapak Ibu harus mencontohkan formatnya seperti apa supaya sama. Nah, nanti format yang Bapak Ibu unggah di sini fungsinya adalah untuk mendeteksi niki napa plagiasinya. Nah, karena kan sudah napa jenengan unggah, maka apabila format mahasiswa itu sama dengan milik dosen, maka tidak terdeteksi plagiasinya. Jadi formatnya tidak ditentukan Kemenak. Tidak, Pak. Oke. Ini di lapangan itu formatnya banyak karena kayaknya kita harus punya format yang satu nih, satu. Ya, standar. Ya, standar. Nanti kalau enggak beda-beda. Ya, karena ini kan tugasnya menganalisis SKL, KIKD menggunakan taksonomi dan membuat prota dan promes. Nah, ini apakah tugasnya langsung kalau tugasnya kan berarti 1, 2, 3, 4 item. Maka kalau menurut saya gini, menganalisis SKL, KIKD itu memang jadi satu, Pak. Nanti kita minimal mahasiswa itu harus punya Permendikbud terkait dengan kurikulum, karena itu dimuat Permendikbud yang nomor 16 itu yang agama, yang di Kemenak yang nomor 2019 itu yang 1 berapa itu. Jadi harus punya bahan itu. Ketika tidak punya bahan itu, nanti mahasiswa tidak bisa menganalisis karena sebenarnya itu kitab sucinya menganalisis KIKD. Itu gimana Pak Eko? Monggo kita nanti perlu diskusi banyak tentang ini. Sebenarnya agak panjang ini. Modul itu sudah punya, ada belum itu? Perintahnya saja Pak, bahannya belum ada. Bahannya belum ada di modul itu. Di modul kelihatannya hanya formatnya. Itu mungkin menganalisis SKL KIKD itu. Kalau buka modul. Kalau ada perintahnya kan ada referensinya intinya. Coba Pak Iko. Sedap. Kelihatannya di sana Pak, formatnya sudah ada. Tinggal nanti bahannya monggo. Modul, oke. Besarkan Mas. Pak Iko. Oke, sedap. Sudah ada, Pak. Sudah ada. Enaknya mengikuti format dari modul itu saja biar seragam. Oke. Ada kok bahan-bahannya ada. Nah, ada kan berarti ya. Alhamdulillah kalau ada. Taksonomi semuanya ada di sini. Lah ini. Nah, ini. Permen 20 tahun 2016 itu ya. 20, 21, 22 sampai 24. Nanti yang ini di kampus sudah ada yang print out ya? Sudah, sampun. Ini tinggal ngambil Pak modulnya, tapi tinggal ngambil tapinya ini yang standar isinya ada referensinya tapi belum ada hard copy-nya. Hanya disebutkan referensinya. Kok diputus sih tapi nggak lanjut tadi. Sudah lengkap, ikut-ikut aja Mas Eko nggih. Oh, JJ. Ya, mungkin nanti bisa nopo screenshot atau apa karena format ini bahannya, tapi mestinya harus ada tabelnya, tabel analisis. Kalau dulu Pak Dola sama Pak Wahid ngisi di Malang itu kan ada praktek analisis SKL KIKD itu. Ada coba tabel belakang Mas. Itu nanti yang digunakan untuk praktek. Sudah ada. Analisis. Ada kelihatannya. Analisis, coba analisis. Terus. Ini tabel. Bukan itu. Penilaian kita terhadap mahasiswa. Nah, ini loh. Alat analisisnya itu harus dikosongi, nanti disuruh masukkan. Nah. Atau mungkin nanti disampaikan harus mengikuti ini tadi. Oke, untuk menyesuaikan dengan mobil ngoten kan juga bisa, Pak. Seperti pesawat. Ustadz Nida, caranya. Saya nggak bersuara, Mas. Berarti nanti gini aja, format analisisnya berarti kita pakai
perintahnya pakai format ini untuk menganalisisnya. Pak Eko. Sehingga nanti biasa seragam. Ini kan analisis SKL KD, format analisisnya. Ya, nanti tinggal mereka menuliskan misalkan KD berapa. Misalkan. Nah, ini juga ditentukan Pak Eko. Kira-kira sesuai dengan kesepakatan Pak Agus Maimun kemarin kan, kalau bisa yang dipraktekkan itu nanti yang dibikin untuk RPP juga. Sehingga analisis SKL KD pas yang dibikin satu tema, KD yang satu tema, yang mau diangkat menjadi RPP dan yang mau digunakan untuk praktek. Untuk PPL. Nyambung ya. Nyambung. Jadi nanti berarti catatan untuk para pengajar untuk menyampaikan itu di instruksi mungkin nggih. Nggih. Tipun Pak Zainal diulangi Pak Zainal. Jadi yang dianalisis SKL KIKD itu kan tidak mungkin menganalisis semua. Tapi kalau nanti memang analisisnya harus yang terutama analisis SKL KIKD yang mau diangkat di RPP nanti dan mau digunakan untuk praktek sehingga nanti, ya. Sehingga tidak apa ya? Jadi menyesuaikan. Sambung, artinya sambung. Sehingga nanti gini Pak Eko, menurut saya juga sesuai dengan waktunya sekarang. Karena nanti ketika praktek itu tidak menutup kemungkinan pas prakteknya itu kan mesti mengambil kelas dia sendiri atau bikin kelas. Mesti pas pokok bahasan itu bukan lintas pokok bahasan. Jadi urut-urutannya. Ustaz Munjiat suaranya. Pak Nida ganti Pak Nida. Bales deh. Lagi protes karena Profesor Ma'arif ya. Ganti dia. Suaramu buanter Om. Laptopnya anyar kok. Oh gitu ya. Untuk masukannya ngoten bisa dilanjut Pak Sawa. J. Baik kok. Oke. Misalkan ternyata tidak tidak mengunggah format juga tidak masalah, tapi kemarin disampaikan kalau bisa ada format yang disediakan supaya sama, tapi kalau misalkan nanti diinstruksikan sesuai dengan di modul gitu mawon, karena ternyata unggah filenya tidak perlu unggah file, tetap bisa memberikan instruksi. Nah ini Bapak Ibu untuk tugas ini nanti akan dinilai 3 kali. Jadi ketika di pembelajaran modul perangkat ini nanti kita menilai sebagai dosen, dinilai dosen. Nanti tugas ini juga akan dinilai ketika review perangkat oleh dosen yang berbeda dan guru pamong. Jadi tugas ini nanti akan dinilai 3 kali. Jadi nanti nilainya akan terakumulasi dari dosen bersangkutan yang mengajar, kemudian dosen yang mereview di review, kemudian guru pamong yang mereview. Jadi nilainya ada 3. Jadi dalam diskusi bisa ditekankan untuk mengerjakan dengan baik karena nilainya orang yang berbeda. Ini sebetulnya gini, Pak Eko. Kalau dipraktekkan betul, ini kan hanya 1 hari toh nih tugasnya. Iya, 1 hari. Ini kalau pelatihan betul ini butuh 3 hari. Analisis SKL KIKD 1 hari, terus membuat program tahunan yang benar 1 hari, promes itu karena mendistribusikan per tema, terus alokasi waktunya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah punya itu, tinggal masukkan saja. Oke. Nah, itu masalah Pak Zainal itu. Ini kemarin kan rencana saya Pak Zainal juga memberikan materi ini. Selama saya chat nggak bales-bales, akhirnya Pak Eko yang maju duluan di LMS-nya. Nah ini kira-kira kalau misalnya dibutuhkan bisa minta Pak Zainal juga, ini kapan? Besok kan? Iya betul itu. Sekarang aja sekalian. Ya kita itu juga. Pak Zainal kan sudah punya yang sudah jadi toh Pak, langsung di-share aja di grup.
Gitu nanti. Analisisnya sudah ada, Bu. Kalau Prota Promesnya biasanya kita mengikuti yang terbaru dari sekolah masing-masing aturan kementerian. Apa nanti sore kah? Besok sore kah setelah refreshment? Atau gini, Pak Zainal bisa memberikan contoh yang paling ideal terkait dengan ini. Nanti kita bisa pelajari, ya. Kemudian baru Pak Zainal setelah itu memperdalam nanti sore atau besok. Yang penting LMS dulu nanti. Artinya materinya nggih. Karena bahwa LMS ini yang urgen karena nanti materi sebetulnya ini menyangkut profesionalisme guru betulan, tapi kalau memang tuntutnya waktunya hanya segitu terus kemudian dituntut cepat, berarti nanti makanya di situ plagiasinya dibikin 50% itu memang ya mungkin Bapak Ibu guru nanti bisa download dari internet Prota Promesnya, pokoknya sedikit dirubah itu bisa. Menurut saya teknik operasionalnya dulu Pak LMS-nya dulu sampai selesai, nanti kita bikinkan kontennya ya. Nanti kalau mandek-mandek seperti ini kasihan waktunya terbatas. Monggo Pak Eko lanjut dulu. Oh, siap. Berarti Pak Zainal siap ini. Ada Pak Wakit, ada Pak Jogja di sini. Siap terus amplopnya Mas. Ada Pak Iskandar juga. Jadi ini Bapak Ibu untuk modul perangkat pembelajaran, kemudian untuk remedial ini, kalau kemarin remedial sudah disediakan, ini remedial ini diberikan instruksinya oleh panjenengan. Nah, kemudian untuk remedial ini bisa kita cek di ini setelah terangkat di review, nah nanti baru remedial ini. Jadi perangkat pembelajaran ini adalah tidak tertutup. Jadi kalau kemarin di pendalaman materi setelah diakses selama perangkat pembelajaran selama kurang lebih 12 tambah 8, 20 hari masih bisa diakses. Jadi misalkan seperti resum kan ada yang di hari keempat itu meresum 4 KB, misalkan yang bersangkutan ngeresumnya agak lama, misalkan tidak selesai pada hari itu bisa dilanjut besoknya. Kan untuk yang hari kelima tetap meresum modul yang sama. Jadi kegiatannya tetap meresum yang tertulis di jadwal. Sudah meresum atau belum meresum tetap bisa dinilai oleh pengajarnya. Terus kemudian ada. Berarti yang remedi kita Pak ya, bukan dari sana. Sama kurang lebih anunya sama, kontrak, penilaian resum, diskusi, tugas, remedial. Untuk PTK karena hari pertama adalah tugasnya adalah membuat proposal, nanti untuk diskusi ini untuk diskusi PTK, maka ini untuk presentasi proposalnya. Jadi presentasi proposal yang telah dibuat pada hari pertama. Untuk diskusi nih Bapak Ibu nanti bisa langsung membuat beberapa jadwal, misalkan sekali buka hari ini buka terus kemudian menjadwalkan diskusi selama 3 hari atau langsung 9 hari boleh, tapi nanti kan tidak ada aktivitas yang berarti ketika panjenengan sudah menjadwalkan di awal. Jadi misalkan sebelum jam 1 panjenengan bisa menjadwalkan ini dadakan dan supaya ingat kalau ada diskusi. Tapi kalau di diskusi nanti khawatirnya panjenengan lupa ngoten. Untuk tugas panjenengan bisa membuat langsung 9 tugas-tugasnya, nanti akan terjejer tugasnya 1, 2, 3 gitu. Nah, nanti tetap mahasiswa akan mengikuti jadwal yang sudah kami share kepada mereka nantinya supaya lebih teratur kegiatan mereka. Walaupun sebenarnya bisa dikerjakan saat itu juga langsung.
4 jam full bisa sebenarnya. Tapi untuk teratur maka dibagi jadi 3 hari, dibagi jadi per hari mengerjakan apa begitu, hanya jadwal saja. Tapi misalkan nanti ada mahasiswa Bapak Ibu keluarganya ada yang dapat musibah dan lain sebagainya, nanti bisa langsung Bapak Ibu bisa memberikan dispen untuk mengerjakan nanti malam atau besok tetap masih bisa. Jadi tidak ada yang terkunci seperti pendalaman materi kemarin. Kemudian berikutnya review. Nah, ini review yang sudah saya uji coba plotting hanya Ustadz Soleh, nanti saya hapus lagi. Ini plotting sementara. Di review perangkat nanti Bapak Ibu akan ditukar dengan kelas yang lain. Misalkan panjenengan kelas A, maka akan bisa jadi mereview kelas C atau kelas D. Yang penting nanti panjenengan sebelumnya ngajar SD, maka nanti juga akan mereview SD. Gitu. Tugas baru itu. Okay. Di review perangkat ini ada kontrak. Siapa nanti Pak Iko itu? Kalau ngerantos Pak Zainal itu. Kali Pak Iwan. Karena koordinasi guru Pamong Pak Iwan, Pak Zainal ini dosennya yang voting. Nah, ini kontrak belajar tetap ada di review perangkat. Kemudian review naskah tugas. Nah, ini review naskah tugas ini adalah tugas-tugas tadi yang sudah diberikan tadi oleh panjenengan tadi. Nah, ini akan muncul instruksi di sebelumnya di modul perangkat tadi. Nah, ini sudah masuk. Ini ada satu tugas yang sudah dikumpulkan sebelumnya dan sudah dinilai. Nah, ini nilai dosen sebelumnya tidak muncul di sini. Jadi benar-benar subjektif. Nah, jadi dosen yang kemarin nilai berapa ini tidak bisa dinilai. Panjenengan sebagai dosen yang mereview juga memberikan penilaian sendiri. Makanya guru Pamong juga sama, memberikan penilaian hasil tugas ini tidak muncul nilai yang diberikan dosen teman duetnya dengan dosen sebelumnya, dosen pengajarnya. Jadi nanti akan terakumulasi di akhir. Nah, ini penilaian, makanya datanya di sini tinggal diklik, panjenengan bisa melihat atau bisa mendownload filenya, kemudian diberikan penilaian. Ini ternyata muncul di sini. Nilai reviewnya panjenengan nanti di sini. Jadi review naskah tugas ini akan muncul apabila tugas-tugas sudah diberikan oleh pengajar sebelumnya. Ada 10 tugas. 10. Nanti akan ada 10 penilaian untuk review. Kemudian setelah mereview dan memberikan, nanti ada catatannya Bapak Ibu untuk ini belum ada tugasnya, tapi panjenengan bisa memberikan catatan di bawah di samping nilai seperti di diskusi kemarin. Jadi memberikan tanggapan atau mungkin memberikan masukan di situ, panjenengan bisa ngetik kemudian beri nilai di sebelah kanan atas untuk review naskah tugasnya. Kemudian untuk diskusi, nah ini diskusi sama sebenarnya. Jadi tadi setelah panjenengan menilai, diskusi hasil review. Jadi yang hasil yang sudah panjenengan baca tadi kira-kira mau memberikan masukan apa, nanti buat diskusi di sini. Nah, ini yang bisa menjadwalkan Vikon hanya dosen. Guru Pamong tidak bisa menjadwalkan Vikon. Tapi Vikon yang panjenengan jadwalkan ini nanti otomatis akan muncul di akun Guru Pamong. Jadi Guru Pamong langsung bisa join seperti mahasiswa. Tapi namanya Guru Pamong. Dia yang membuat diskusi hasil review ini hanya dosen yang bisa membuat. Jadi panjenengan yang membuat, karena di jadwalnya adalah jam 1, jadi panjenengan bisa menjadwalkan, kemudian nanti otomatis guru tinggal ikut, klik, gitu sudah bisa mengikuti diskusi yang panjenengan buat.
Untuk materi tambahan, apabila ada materi tambahan, kalau tidak masalah ini untuk materi tambahannya, untuk review perangkat pembelajaran. Nah, ini ini adalah 8 hari, Bapak Ibu. Hari 1, 2, 3, 4 itu panjenengan nanti mereview bahan pembelajaran yang tadi, yang 10 tadi yang dibuat tadi, nanti direview selama 4 hari. Mau misalkan panjenengan 1 hari mau menilai atau mereview 2, maka monggo, maka nanti bisa koordinasi dengan guru pamong duetnya supaya senada yang dinilai kemudian yang akan disampaikan di diskusi review. Kemudian di hari kelima nanti adalah mereview proposal PTK-nya. Untuk hari kelima, 1, 2, 3, 4 mereview tugas yang 10 tadi yang sudah dikerjakan di perangkat pembelajaran. Kemudian di hari kelima adalah mereview proposal PTK yang sudah dinilai juga oleh dosennya tadi. Kemudian di hari ke-6, 7, 8 itu pair teaching. Jadi menu review perangkat ini hanya 5 hari. Setelah itu nanti ada pair teaching. Nah, ada pair teaching. Ini ada kontraknya lagi. Kemudian RPP-nya yang sudah dibuat tadi nanti diunggah di sini oleh mahasiswa. Tetap mereview RPP-nya. Mau bisa diunggah 3-3-nya, nanti bisa disampaikan mau diperpicingkan RPP yang mana terserah. Karena kan ada tugas membuat RPP 1, 2, dan 3. Nah, untuk perpicingnya mungkin nanti di salah satu RPP-nya. Di kontraknya atau bisa disampaikan, silahkan dipilih RPP terbaik atau RPP yang telah dibuat. Nanti panjenengan kan bisa membuka di bahan RPP ini kira-kira mana yang akan diperpicingkan. Kemudian untuk pair teaching ini, nah ini satu kelas langsung, tinggal tambah grup conference. Ini grupnya misalkan kelas apa, ini kelasnya pair teaching. Nah, ini apabila Bapak Ibu mau menyimpan untuk link recording ini kemarin tidak dijelaskan, coba nanti saya tanyakan untuk link recording ini apakah ini untuk menyimpan video pair teaching-nya ini, terus linknya diberikan link apa, ini kemarin tidak dijelaskan, nanti coba saya tanyakan untuk link recording. Kemarin ini kayaknya tidak muncul, ini hanya dosen pair teaching gini. Nah ini hanya dosen saja yang melakukan penjadwalan, nanti di akun guru pamong akan mengikuti jadwal yang panjenengan siapkan. Nah, ini jadwal mulai. Nah ini apakah panjenengan, nah karena kan pair teaching ini 3 hari, 6, 7, 8 dalam satu kelas, misalkan ada 10, mau hari pertama misalkan 3 hari, nah nanti jadwalnya itu tadi tinggal disesuaikan panjenengan jadwalnya hari pertama, misalkan hari pertama nanti berapa anggota, tinggal menambahkan mahasiswanya nanti. Terus kemudian input nilai ini nanti akan muncul, mahasiswanya akan muncul semuanya, nama mahasiswanya, input nilainya sesuai yang di pair teaching dalam hari itu juga. Jadi tinggal milih mahasiswa mawon. Nah ini yang agak perlu perhatian. Nah, membaginya nanti harus dikoordinasikan dengan guru pamongnya. Makanya kami tim kurikulum nanti akan meng-share nama panjenengan gandengan duetnya dengan siapa, nomornya berapa supaya bisa saling menyimpan, bisa saling menghubungi biar koordinasinya lancar ketika utama ini yang untuk pair teaching ini, karena di klaster selama 3 hari silakan dibagi. Kalau yang 7 berarti mau 2 hari, 3 hari monggo. Ini yang agak ruwet. Ini sudah melibatkan guru pamong, Ustadz ya?
Yang ini. Yang review tadi sama peer teaching kan. Nggih. Mungkin link tadi adalah link video rekaman peer teaching-nya, Ustadz. Yang jenengan share tadi loh. Yang sebelumnya tadi. Kan ada tempat link apa tadi? Rekam video tadi loh. Oh, alah nggih. Record. Nah, tadi kan ada record. Jadi sehingga mau kita periksa berapa record, ini kan bukan praktek langsung kan, yang kita lihat kan video record mereka kan. Oh iya. Iki link recording. Oh nggih, niki lho maksudnya. Nah, link recording ini itu gurunya belajar memberikan video ngajar. Iya, recordnya ya di sini. Iya, linknya jadi dikasih. Oh, diberikan linknya ya gitu. Siap, Pak Eko, ngoten. Kebetulan dapat peer teaching guru PAUD saya dapat itu tadi. Yang lagi kuliah di Universitas Negeri Manado. Itu mereka ngasih link YouTube-nya terus kita tinggal lihat bagaimana hasil peer teaching. Oh, nggih. Begitu Pak Eko. Oh, nggih, siap. Nggih. Oh, nggih berarti nanti ditonton bareng-bareng ngoten nggih. Terus dinilai. Iya. Sebab saya dapat ininya. Terus Pak Eko, kalau di PAUD itu ada berbeda ya untuk RPP-nya itu ada Promes tapi ada RPPM, RPPH. nggih. Iya, ada perbedaan sedikit dengan terus sama dengan Permendikbudnya juga beda, Bu Ika. Iya, Permendikbudnya bukan yang 16. TK punya Permendikbud sendiri. Nah, itu PAUD monggo jenengan nanti Dikdas. Download itu, nggih. Nggih, enggak sama memang. Dan di modul belum ada gitu. Ya. Di modul enggak ada. Enggak ada karena itu disiapkan untuk disiapkan untuk SD sampai SMA. Untuk PAUD menyesuaikan itu nanti. Ya, kalau PAUD ya sendiri memang karakternya berbeda. Kalau SD mungkin sampai ke atas hampir mirip lah RPP-nya. Tapi yang kalau PAUD itu sangat berbeda untuk Promes, RPPM, RPPH dan seterusnya sangat berbeda, Pak. Mungkin ini Pak Eko bisa dicarikan yang kita kan ada beberapa kampus yang punya PAUD, artinya LPTK yang PAUD juga, mungkin bisa share itu Pak Eko. Oh, Bu Yuyun, ya alhamdulillah kalau saya sudah nanya-nanya ke teman saya yang sedang melaksanakan PPG, tapi bukan perguruan tinggi Islam, perguruan tinggi yang di bawah Kemendikbud, jadi ya saya sudah nanya untuk Promes dan seterusnya sampai AKM, assessment, LKPD-nya, jadi satu rangkaian itu tadi. Tapi hanya khusus untuk PAUD. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada yang mereview yang PAUD, bukan yang bidangnya PAUD, nah itu tadi akan berbeda dengan itu tadi. Yang PAUD sudah diserahkan Bu Ika, nanti reviewnya biar yang pernah di PAUD saja. Seperti Bu ini mengelola PAUD juga, Bu Dewi. Ya, Bu Dewi Agustin tahu banyak teman. Ini iya di rumahnya punya PAUD beliaunya. Ya, jadi agak beda, maaf gitu aja. Oke, nanti biar bisa direview Bu Dewi nanti berarti. Oh iya, sudah sepasang itu Bu. Terus kemudian yang ini adalah uji komprehensif. Nah, ini juga belum diplotting oleh Pak Zainal untuk uji komprehensif ini nanti 2 dosen. Jadi 2 dosen duet, dosen 1, dosen 2. Ada kontrak. Nah, bahan ujiannya adalah sama, nopo? RPP, karena kan tadi sudah direview, terus kemudian bisa disesuaikan. Nah, nanti mungkin catatan di review itu bisa digunakan untuk menanya ketika komprehensif, Pak Eko. Jadi lebih mudah nanti. Terus per hari berapa jatahnya? Tapi masalahnya begini nih. Ujian kompre ini adalah langsung. Jadi karena
pair teaching itu tanggal 2, 3, 4 Agustus. Nah, ujian komprenya ini tanggal 5, 6, 7-nya. Jadi nggak ada istirahatnya. Jadi setelah presentasi pair teaching langsung ujian. Jadi langsung direvisi. Ada waktu 2 hari karena kan 3 hari tadi, nggih. Pair teaching 3 hari. Untuk pair teaching 3 hari. Terus kemudian misalkan di awal setelah maju maka review yang didapat itu langsung direvisi, kemudian langsung diunggah untuk persiapan ujian kompre ini. Enggak, yang dosennya bisa enggak dapat catatan itu? Catatan itu. Catatan review minimal yang uji dapat Pak Eko. Bisa di-scan atau di-copy monggo mungkin memudahkan untuk penguji. Oh, nanti bisa nanti coba admin merekap itu karena kan nanti munculnya catatan itu kan di masing-masing ya. Kemudian uji kompre ini 2 dosen. Nah, ini mau sama atau berbeda terserah monggo Pak Zainal untuk uji komprenya. 1 mahasiswa 2 dosen, 1 hari berapa orang jatahnya? Ini waktunya 3 hari. Ngoten mawon. Oh, ngoten. Oke. Kemarin seperti di jatah Pak Eko, sehari maksimal 1 orang uji di berapa itu? Enggak ada. Yang kompre. Enggak ada ya? Kompre itu kalau enggak salah maksimal 5 atau enggak 4 gitu. Tapi ya nanti menyesuaikan mawon. Karena kan kelas kita juga sudah kecil. Iya, enggak terlalu banyak. Yang jelas waktunya kan 3 hari untuk kompre. Dan itu kompre itu tidak hanya ujian penguasaan profesional saja, tapi ada ujian praktek katanya gini. Ujian praktek 30 menit, kemudian ujian penguasaan profesionalnya, ada pedagogi, kemudian produk perangkat itu tadi, ditanya itu materi-materi tentang itu nanti 15 menit. Ya 4-5 kali sekian berarti ya 4 lah. Karena kan satu rombel 10 nggih. 10 maksimal kan 10 bisa dibagi 3 ngoten. Oke. 1 orang bisa sampai kalau di sini kalau dalam jadwal itu 1 orang bisa 45 menit, Pak, berarti. Nggih, nggih. Maksudnya rombel kita kan maksimal hanya 10 kalau enggak salah, 11. Misalkan ya tinggal bagi 3 kan berarti 45 kali 4 ngoten misalnya. 1 hari 4. Nggih. 4 mahasiswa. Kalau yang rombelnya kecil 7 berarti 7 ya 1 hari 2 dan 3. 1 hari 2 saja ya Pak. Saya kan hanya monggo yang rombel kecil monggo. Yang rombel besar yang kecil. Jadi sini mau coba buat nikah. Ini tetap harus 3 hari, Pak. 3 hari ya. Tetap 3 hari, gitu. Disediakan waktu 3 hari atau berapapun jumlahnya harus 3 hari atau gimana? Nggih. Waktu kompre itu 3 hari dan bisa dibagi 3 hari karena kan hitungannya adalah nanti ini ada SKS-nya. Jadi SKS-nya itu 3 hari kali 4 jam dalam sehari. Nah, hitungannya gitu pembayarannya nantinya. Jadi mau rombelnya, makanya disarankan rombelnya kemarin tidak berarti besar. Berarti ada 4 jamnya itu loh per hari berarti kan? 4 jam, dari 4 jam. Minimal 4 jam. 4 jam niku wabot ya Pak Eko ya 4 jam piye ngeloni laptop tenan ya. Piye. Iya. Oke. Detiknya itu perasaan lama sekali. Jangan ditunggu Ibu, jangan ditunggu. Tapi kalau pas ini Bu, kalau pas diskusi kemudian kita respon berkali-kali itu lama nggak terasa, tiba-tiba sudah sore begitu. Oh gitu ya Bu ya. Tapi kalau cuma dinilai itu ya mesti sedang mari. Nah, mahasiswanya nggak respon ya Bu. Sing terakhir wes yang betul dibatasi waktu itu. Jadi maksimal 1 mahasiswa berapa menit gitu. Kalau belum selesai itu ya sudah sebelum waktunya belum habis berarti ya enggak apa-apa, tapi kalau waktu belum selesai nanya tapi waktunya habis ya harus dihentikan. Seharusnya nggak ada batasan waktu. Niku napa link gimana Pak Eko? 1 mahasiswa 1 link ataukah
Nah, niki kita masuk. Mahasiswa. Iya. Oke, niki. Nah. Kita nyoba masukkan. Link rekodnya berarti link mahasiswanya. Oke. Ini bentar. Grup conference. Oke. Ini bisa satu-satu, Bu. Bisa langsung. Okay. Ini guru yang sudah di waktu plotting. Mulai ada jumlah anggota. Nah, ini pilih guru ini adalah mahasiswanya, nggih. Mahasiswa dalam satu kelas. Karena pilih teaching bahasanya pilih guru gitu ya, bukan pilih mahasiswa. Oke, pilih guru bukan mahasiswa. Niki kompre Ustaz, kompre. Sama nanti di yang tadi juga sama pilih guru. Mau satu atau langsung sekian? Kita coba nggih. Oh, yang kompre. Oke. Nah, ini waktu jadi nanti bisa menjadwalkan 45 menit per mahasiswa. Jadi ini adalah grup besarnya. Kalau kemarin di tes formatif adalah kuisnya. Masing-masing ini dalam satu hari, nggih. Ini dalam satu hari. Nah, nanti pembagian 45 menitnya niki di sini. Oke. Oke. Berarti sudah ada penjadwalan sesuai dengan jamnya ya? Oke, jadi tadi di awal adalah hari ini kompre misalkan jam 1 hingga pukul 3 misalkan. Nah, nanti 45 menitnya di sini. Jadi nanti supaya tadi Pak Zainal yang disampaikan Pak Zainal, pertanyaannya kalau waktunya habis ya sudah. Nah, nanti kalau dijadwalkan 45 menit otomatis nutup, sudah selesai, tidak akan tanya lagi. Berarti hanya satu mahasiswa ya Pak Eko ya? Oke, kalau untuk kompre ya pas kompre mahasiswa lain tidak bisa lihat ya. Oke. Jadi hanya penguji sama mahasiswa gitu aja, 2 penguji dan mahasiswa. Nggak bisa. 2 penguji, 1 mahasiswa. Ya. Munakosa itu. 2 penguji, munakosa. Munakosa, tapi nanti, nah ini yang jadi perhatian kami admin LMS nanti akan ngecek ini benar-benar Bapak Ibu juga harus memperhatikan karena kan ini di settingnya adalah per mahasiswa jadi 45 menit. Orang ini 45 menit tapi di jadwal awal ini 1 hari. Nah, jadwal dalam 1 hari ini berapa orang? Oh ini jadwal 1 hari 2 orang, tapi isinya nanti bisa per orang. Jam berapa sampai jam berapa? Cocok ini diterap ning ujian skripsi, Pak. Jadi misalkan panjenengan mau makan untuk ujian skripsi cocok, Pak. Mau makan dulu nanti ya berarti di sela 10 menit kasih jeda jadwal per anggotanya. Jadi yang mengatur istirahatnya panjenengan sendiri. Jadi disambekan atau misalkan selisih 5 menit, jadi selesai setengah 12, ini setengah 12 lebih 5 menit baru dimulai, jadi ada 5 menit untuk istirahat. Ujiannya. Ngoten, Bapak Ibu ada pertanyaan? Banyak, Pak. Banyak. Hal baru semua, Pak. Ini kalau nggak praktek itu pasti bingung intinya. Kalau nggak praktek bingung. Pak Eko mungkin bikin tutorial khusus gitu barangkali kita bisa pelajari. Setuju, Pak. Ya, Pak Eko. Buat tutorial. Niki kula record Ustaz. Nah, linknya aku share di setel bolak-balik ngoten mawon. Yes, pokoknya ada tutorialnya, Pak Eko. Model-model ujian komprenya kayak apa gitu, Pak Eko. Biasanya ada ya dari apa namanya?
BPG pusat biasanya ada, cuman ada belum. Bu Yuyun, apa niki fokus pengembangan fitur-fitur yang diusulkan ketika rapat itu sampai sekarang kan belum selesai. Jadi ngebut itu belum bikin tutorialnya. Karena ada usul akhirnya perbaikan. Dan ini betul-betul sebelumnya kan tatap muka PPG-nya. Oke. Jadi 6 bulan dipadatkan jadi 3 bulan. Oke. Tadi Pak Eko ya, jadi usulan Pak Nida tadi mungkin perlu direspon tadi ya, karena ternyata ini banyak yang beda dengan yang kemarin katanya. Iya. Baru semua Pak, ini harus belajar. Kemudian yang kedua tadi Pak, saya pikir penting tadi Pak Ma'arif nyampaikan tadi ya, mungkin Pak Zainal tadi ya, barangkali ada contoh promes dan protap yang dianggap standar gitu, nanti bisa di-share menurut saya. Oke, nanti saya carikan Pak. Contoh, kita aja, makasih. Oke, ini Bapak Ibu untuk menu lokakarya. Nanti setelah lokakarya, saya setelah uji kompre langsung tanpa henti. Besoknya langsung jeda hari Minggu. Seninnya itu tanggal 9 itu adalah PPL. Langsung PPL-nya menunya di sini. Ini PPL. Ini yang sudah saya plotting untuk contoh Pak Soleh. Nanti kalau plottingnya sudah benar akan saya hapus. Nah, ini untuk sama rutinitasnya. Nah, ini nilai RPP ini adalah yang sudah dinilai, sebelumnya tadi. Sudah direview, sudah tadi. Sudah dikomprekan, dikomprekan. Jadi nanti dikomprekan akumulasi nilainya apakah sudah mencukupi atau belum. Kalau belum nanti kan penguji review tadi bisa memberikan remedial atau dosen yang bersangkutan bisa memberikan remedial nanti. Nah, nanti akan kita kawal oleh tim LMS untuk nilainya. Nah, kelas yang panjenengan nilai nanti juga bisa dipantau di sini. Nih, rekap nilai. Nah, ini nilai modul, kelulusan, resum, RPP-nya dapat nilai berapa per teaching, remedialnya dapat berapa. Nah, ini bisa di-download Excel-nya nanti untuk laporan kita. Untuk PPL, kembali ke PPL. Nah, ini pelaksanaan pembelajaran. Tadi niki nggih napa? Per teaching-nya tadi, nilai per teaching-nya nanti. Nah, ini review. Reviewnya bisa chat, bisa Vicon juga. Tapi tetap untuk chat, tetap menjadwalkan Vicon, melalui Vicon. Nah, kalau misalkan pakai chat, bisa di sini. Nanti chat komentar-komentar di sini, tapi kalau Vicon ya nanti di jadwal tadi. Nah, ini kan tidak Viconnya di sini. Oke. Berdepan Bu, putus-putus. Suaranya kecil Bu, mana? Kamu tidak jelas suaranya. PPL-nya diterangkan kalau sudah mau PPL. Oh, okay. Oh iya. Lagi. Bertahap biar tidak overload. Overload Mas. Oke. Alhamdulillah sudah paham semua Pak Eko. Mas Eko, ini rangkaian kegiatan yang harus dikerjakan oleh mahasiswa itu mereka sudah paham betul belum kira-kira ya? Nah, nanti habis ini jam 2 Pak Eko. ini nanti sosialisasi pembelajaran ini 3 CPL. Ini 3 CPL, nanti 3 CPL lagi. Pak Eko. Oh, gimana ya? Tenang Mas, penting amplopnya kandel. Dicatat Pak Zainal, ini Pak Eko 3 CPL ini. Oh iya. Ya dicatat nih. Kapal dini loh Bu Yuyun ini nyatet. Aku memang senyum-senyum ya menjawab ya. Bu Yuyun itu gak kerungu loh. Tapi saya denger Pak. Oh iya itu Pak Rosid nih yang yang nyatet. Saya sudah sama Pak Rosid ya. Saya kasihan sama Pak Mas Eko ini. Waduh.
Nanti jam 2 insya Allah nanti ini apa sosialisasi ke mahasiswa tentang niki supaya besok libur bisa refresh, Seninnya ngebut resum-resum karena resumnya tiap hari 2 nih. Kalau sebelum dan rutinitasnya, kemudian tugasnya juga berat dan harus dinilai dan selesai di besoknya. Seperti tadi membuat KIKD Promes itu harus selesai dan besoknya harus diunggah dan dinilai oleh dosen di hari berikutnya di lokakarya nih. Kejar-kejaran dengan waktu. Oke, untuk Bapak Ibu yang baru, untuk penilaian itu minimal 70 itu kalau di bawah 70 sudah harus remedi. Tapi kalau ini diusahakan kan nggak ada remedi. Artinya tugasnya mahasiswa sudah banyak, jangan diminta remedi. Kalau bisa di atas 70, 80, 90, monggo lah gitu ya. Yang penting tidak boleh 100, Bu. 100 itu manuk 100 ya. 100 hanya milik Allah. Saya nggak pernah 100, nggak nego. Kebenaran mutlak itu. Enggak, saya nggak pernah 100 kayak. Niki napa untuk nilai di sistem ini tidak untuk penilaian nanti tidak di kemarin kan napa 55 niku nggih napa? 50, 55. Nah, kalau ini terserah gitu ya. Sawelasipun dosennya. Jadi misalkan 57, 59. Tapi 99 ini di atas 70 sampai 100 ya. 100 nggih, ndak ada 101 Pak ya. Tapi kula mesakne Pak Nida, dikai angka 100 terus enek sing gawe engko sapa sing gawe angka 100. Lah ya ben baik bagiane Gusti Allah kuwi, Mas. Nggih. Anu Pak, terkait dengan rekaman kita, apa kita dituntut tetap 4 jam per hari itu Pak? Pak Iko. Nggih, tetap 4 hari karena pembayarannya niku 4 jam. 4 jam. Nah, Jadi, nanti kan ada rekapan online-nya. Nggih. Entah bagaimana caranya, pokoknya 4 jam per hari tetap terekod di situ ya. Nanti kan misalkan mentok mboten 4 jam niki ada niki. Sama niki istilahnya kalau di pendalaman materi kan aktivitas tambahan, kalau di sini klaim aktivitas. Nah, niki panjenengan tinggal nambah misalkan nah niki review perangkat kurang lama online-nya atau komprenya karena rombelnya sedikit. Nah, nanti tinggal pilih kelas apa. Cocok. Tambah aktivitas tanggalnya, durasi 120. Nah, maka jam online-nya langsung tambah 2 jam. Shoot. Online itu nggak apa-apa ya, Pak. Cocok. Sambil delok bal-balan nih. Ada yang guyu. Itu kan nggak apa-apa nih gitu. Maksudnya ngisi ini saja terus tidak online bisa nggak itu? Harus online Ustaz. Harus online lumayan. Harus online ya. Online terus laptopnya ditinggal tidur ya. Tetap online ya, saya kira ngisi ini aja enggak ya. Nah, mungkin nanti seperti tadi kasusnya Bu Thayyibah tadi, Jitsi sudah Vicon 1 jam tidak terdeteksi. Nah, karena kursornya ternyata di luar di dalamnya halamannya Jitsi. Nah, maka nanti bisa diklaim niki. Itu Mas, masalahnya Vicon ini selama ini tadi pagi saya Vicon 1,5 jam itu ya terekod dan ndak genep 20 menit ini. Kursor Pak, kursornya ini berarti pas di niki, pas di mungkin di kota, pas ya? Di gambar videonya Jitsi. Harusnya ditaruh di mana, Pak? Di luar layar. Di luar layar ya. Di luar layar. Kalau di dalam layar mungkin terdeteksi aplikasi lain. Nggak ngomong kemarin Mas Eko. Iya ini. Kasusnya baru. Saya dapat info dari Pak niki Pak Nopo. Pak Iwan ini, saya setiap kami tanyakan ke pusat itu silakan diklaim. Pak Ali yang pertama harus itu mencari 2 jam itu hanya terekod 20 menit. Iya, nah itu. Itu kalau pakai Google Meet nggak terekod Mas ya? Google Meet, ya berarti aplikasi terdeteksi aplikasi lain. Nah nanti diklaim nih. Berarti mainnya klaim ya malah. Tadi kan menunya kan ada di situ kan menunya. Coba nanti saya tanyakan untuk kalau menggunakan Zoom atau Google Meet, apakah nanti juga terekod di LMS karena kan aplikasi lain, ngoten. Siap. Itu klaimnya harus hari itu juga ya, Pak? Boleh kapanpun, Bu.
Yang penting nanti kan tanggalnya. Gini kita tanggal ya. Nah, tanggal nih. Mau ngeklaim yang tanggal berapa yang online-nya kurang. Ya. Yang penting biasanya klaim belum ganti yang materi lagi. Itu bagiannya LMS. Kalau kurang 2 menit, kurang 5 menit, biasanya sama LMS di pas nih untuk menolong panjenengan semua supaya tetap terbayar gitu. Tapi kalau klaimnya kurang 2 jam ya itu yang enggak jelas. Sudah bisa ya. Monggo tim LMS selalu mengingatkan pengajar nanti. Yeah. Oke, untuk pendalaman materi kemarin sudah nih yang online-nya kurang-kurang sudah direkap oleh LMS, kemudian bisa ditengok jam online-nya di drive. Di situ ada di drive-nya PPG ada modul, ada jam online panjenengan, ada rekap nilai tiap pertemuan, ada semuanya. Berarti Mas Eko punya otoritas mengatur waktu itu ya? Kalau LMPT kan bisa bukan mengatur, mengepaskan 4 jam. Mensiasati. Ini menolong jenengan Pak, menolong jenengan semua ini. Itu berterima kasih sama Pak Eko ini. Nah ya, kalau kurang 2 jam dipaskan 4 jam bisa nggak? Bisa. Pokok palunya di Pak Eko sekarang palunya. Ada bagian mengarang. Pak Eko? Halo? Draftnya tadi udah di ini kan ya? Nggih, nanti kalau share habis ini, Bu. Nggih. Pak Eko, ada masukan sedikit. Tadi saya baca space jenengan itu di halaman 3 itu perintahnya tetap seperti hari kedua. Halaman 3 pertama perintah itu seharusnya mengunggah perangkat pembelajaran. Bukan lagi analisis SKL KIKD. Monggo itu mungkin cerita. Hari ke pinten, Pak? Hari ketiga. Oh, hari ketiga. Perintahnya yang pagi sama dengan mengunggah media pembelajaran nih, Iya, seharusnya mengunggah media pembelajaran sama apa itu? Pengembangan materi ajar, modul pembelajaran, media pembelajaran. Materi ajar dan metode pembelajaran, Biar tidak kasihan nanti mahasiswanya. Siap. Telepon ada yang ditanyakan malih? Cukup Pak Eko? Ya sebentar Pak Eko, tadi katanya 4 jam. 4 jam itu misalnya di jeda boleh enggak? Enggak, 4 jam terus. Kan capek Pak depan laptop. Boleh, yang penting 4 jam itu dalam 24 jam. Dari 0001 hingga 2359. Ya udah. Online lagi kan nyambung itu. Nyambung. Lah, ternyata yang pendalaman materi sama Pak Eko. Saya itu sama malam itu ternyata berhentinya jam 12 malam, mulai jam 00 sudah terekod lagi. Sudah terekod lagi. Rekod dari berikutnya. Pakai HP kan bisa ya mestinya ini ya. Dibawa kemana-mana bisa. Saya Pak Zainal Usuluddin kemarin bawa HP itu di mana-mana online. Berarti lebih enak pakai HP ya daripada pakai laptop ya Pak? Iya, panitia itu pakai HP. Kemana-mana itu. Ke lapangan badminton bisa itu. Pak Udin kemeruh. Seperti Pak Udin kemarin itu mereview, menjawab diskusi setelah badminton sambil buka laptop. Lepas kaos ya. Luar biasa. Aja Pak Eko ini. Pak terekam videonya ini. Ya luar biasa ini. Ini ada pertanyaan dari Bu Yuni. Mohon maaf tanya, untuk analisis SKL KIKD ditentukan jumlahnya atau tidak? Maksudnya apakah semua atau hanya berapa saja? Nah ini Pak Eko. Kalau SKL KIKD itu jadi satu paket dengan Prota dan Promes, berarti Bapak Ibu guru membuat analisis SKL KIKD itu dalam 1 tahun. Atau analisis SKL KIKD-nya itu 1 jenjang. Kalau 1 jenjang menurut saya terlalu berat. SKL KIKD itu dibikin karena ini menjadi dasar untuk membuat Prota. Berarti dibikin 1 tahun, dianalisis SKL KIKD dan taksonomi tadi. Habis itu dari SKL KIKD pada tahun itu yang dia ngajar itu kemudian di breakdown menjadi program tahunan. Dalam 1 tahun ini KIKD-nya indikatornya apa, temanya berapa disampaikan
sekian jam. Sebetulnya ini masih menyisakan satu. Harus ada analisis pekan efektif, hari efektif di kalender pendidikan. Karena apa? Tanpa melihat kalender pendidikan, analisis pekan efektif, hari efektif, nanti protanya tidak ketemu JP-nya. Nah, tidak ketemu JP-nya. Baru dari prota ya diturunkan kepada promes. Dari promes nanti dipilih satu pas hari apa yang dicentang, temanya apa, itu menjadi RPP. Jadi memang runtutannya harus runtut seperti itu. Ya, kalau tidak runtut, tidak nyambung nanti. Bu Yuni, ini untuk jawaban ke Bu Yuni. Dan yang lain. Suwun Pak Zainal. Iya, terima kasih. Berarti nanti di instruksi ketika memberikan tugas di hari pertama itu kan berarti penekanannya pembuatannya 1 tahun atau mungkin nanti 1 tahun karena ada prota itu, prota kan program tahunan 1 tahun itu, terus kemudian promes semester 1 semester 2 dia ngajar di mana, baru dari promes di breakdown pada salah satu tema ada diangkat jadi RPP. Ini mungkin nanti yang puyeng adalah guru-guru yang mungkin sebelumnya bukan dari pendidikan. Yang jasanya Pak Zainal, yang promesnya tadi apa kemudian harus 1 tahun juga? Kalau namanya promes itu ya misalnya apa? Semuanya berarti ya? Iya, promesnya semua, tapi nanti yang diambil itu harus ada salah satu dari promes itu. Karena itu turunan dari analisis SKL KIKD, program tahunan, promes, baru turun ke RPP. Misalnya prota promesnya misalnya dibuat 1 semester tidak bisa itu ya. Jadi dari prota 1 tahun itu kemudian hanya diambil 1 semester tidak bisa ya. Sebetulnya bisa untuk meringankan. Tapi dasarnya di prota tadi kan biasanya prota sendiri sudah dipilah Pak Ji. Semester 1 sekian JPL, semester 2 sekian JPL. Ada semesternya. Kalau dipotong 1 semester tidak apa-apa, tapi lebih baik ya lengkap mengikuti protanya. Maksud saya kan harus dijelaskan itu ke dosen. Makasih. Pak Eko, sampun. Terima kasih Pak Zainal. Mungkin nanti saya mencoba jadi pengingat nanti di grup, nanti Pak Zainal yang menanggapi tentang tugas-tugasnya, catatan apa yang perlu disampaikan di instruksi tugas supaya Berarti saya nanti harus ikut Vicon dengan mahasiswa. Saya nanti tidak harus ikut Vicon dengan karena kan nanti teknis itu kan nanti bisa disampaikan di instruksinya tiap-tiap dosen. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Zainal. Monggo saya kembalikan ke Ustazah Yuyun kalau tidak ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih Pak Eko atas penjelasannya dan alhamdulillah tadi kita semuanya sama-sama sharing, sama-sama apa yang belum kita pahami bersama kita bisa bicarakan di sini. Dan nanti selebihnya kalau misalnya kelihatannya memang Pak Zainal itu diminta untuk memberikan banyak hal tentang perangkat pembelajaran ini, karena memang kita sendiri meskipun kita orang tarbiyah kan sudah lama tidak pegang itu. Nanti mau diberikan waktunya mungkin pas pagi kalau bisa pas pagi-pagi kita akan masih kosong paling tidak 1 jam, karena kita juga dalam waktu beberapa saat ini kita sudah libur ya, artinya tidak mengajar lagi gitu. Sehingga pagi-pagi mungkin 1 jam itu berikan tentang SKL dan sebagainya. Kalau bisa begitu ya Pak Zainal ya. Dimulai belajar bareng saja, diskusi bersama saja. Nanti sharing gitu-gitunya supaya nanti kita ketika menghadapi mahasiswa itu ada yang sudah kulaan gitu paling tidak itu. Itu 1 jam sekitar jam 8 sampai jam 9 gitu ya. Setuju nggak Ibu dan Bapak-bapak? Kapan itu? Setelah mulai Senin pagi kah? Mulai Senin pagi karena tidak setiap hari ya, cuma pada saat ini menjelang perangkat pembelajaran yang kira-kira kita butuhkan saja nggih Bu. Jadi dipetakan yang kira-kira kita butuhkan, kita diskusikan bersama ngoten mawon nggih.
Iya. Sekitar evaluasi dari jam 8 sampai jam 9 gitu ya Pak Jainal ya. Iya, monggo, derek loh. Tiap hari ditanyakan apa kesulitan-kesulitan, jadi kan besok pagi-pagi tadi. Kalau saya sih, kalau harus saya semua, tidak harus saya. Misalkan ada yang punya pengetahuan di bidang itu. Oh iya, boleh. Sharing itu ya. Malah enak. Bagus. Lebih enak itu kita diskusi. Mungkin ada Pak, di sini ada Pak Iskandar, kemudian ada Pak Wahidul, ada Yunan, ada siapa lagi? Ini yang pakar-pakar Ibu Muawana itu juga ya. Nah ini Pak Munirot juga. Jadi nanti sharing. Kalau menurut saya itu tema hari ini. Jadi tema hari ini apa di sharing pada saat itu. Kemudian besok lagi sharing. Sehingga kita on-nya kan sudah mulai sore ya. Kita sore lagi on, kita sudah punya sedikit paling tidak ada bekal gitu. Selain kita baca sendiri dari apa yang kita punya. Oke. Saya kira itu. Bapak Ibu terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Ini sebenarnya belum sampai jam 12, tapi kelihatannya sudah cukup. Dan besok kita mengikuti refreshment mulai dari jam 8 sampai jam 12. Dimohon semuanya bisa rawuh. Nanti pemantapan pada hari ini bisa disampaikan besok pada saat refreshment. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dulu dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Demikian, sekiranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ya. Mengucapkan terima kasih Pak Eko yang sudah memberikan banyak ilmunya hari ini. HP ini anyar Om. Jangan suaranya beyantar. Oh yang foto dulu. Bapak Ibu. Ini apa namanya jomblang Mbak Dida. Mohon HP ini anyar Pak Jainal. Masya Allah. Mohon skripnya untuk ditampilkan kita dulu. Pak Ida mana yang fotonya baru? Anita nggak berani on-kan video, dia masih gimana begitu pastinya. Kenapa? Ya nggak berani dia, ini mungkin di lapangan atau di mana ini? Belum mandi. Belum mandi. Kamar paling ini di kamar itu. Iya. Pak Gunur Hidayah, Pak Iwan, Pak Kadi. Lo siap lo? Ya. Dan cepet-cepet Bu. Itu lagi, dilut. Lah, piye iki. Let's go. Sebentar. Sebetulnya Pak Ma'arif itu asesor madrasah ya. Bisa senyum-senyum. Baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sudah saya foto. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nutur diri. Pak Wiyudin. Iya Pak Jainal. Oh Wiyudin ngantuk ya. Iya baru. Kayak